Baik, kemudian yang keenam, jasa-jasa beliau. Apa saja yang menjadi jasa-jasa beliau itu? Pertama, jasa yang paling besar adalah masuknya ia ke dalam Islam paling pertama. Jadi yang pertama dari dewasa yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Itu, Masya Allah, Ibu. Itu. Yang kedua, hijrahnya beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nemani Rasul hijrah tadi satu orang. Siapa tadi? Abu Bakar. Kisahnya ini tadi. Yang ketiga, ketegaran beliau ketika hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul wafat, banyak sekali orang-orang itu kembali ke agamanya dahulu, murtad. Maka Abu Bakar begitu tegasnya kepada orang-orang itu ketika Rasul wafat. Yang keempat, sebelum terjadi hijrah, beliau telah membebaskan 70 orang yang disiksa oleh orang kafir karena alasan bertauhid kepada Allah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fahirah, Zunairah Al-Hindiyah dan anaknya serta budak Bani Mu'amal Ummu Ubais. Masya Allah. Kalau enggak kaya, Ibu, membebaskan satu budak aja besarnya luar biasa. Ini bukan satu, berapa? 70. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kaya raya enggak kalau kita Abu Bakar? Kaya raya, membebaskan 70 budak, bayangin. Luar biasa. Kemudian yang kelima, salah satu jasanya terbesar ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad. Jadi setelah Rasul wafat itu, ya nanti dalilnya dibaca sendiri, maka ada 3 golongan yang perlu perhatian khusus sebagai khalifah. Di antaranya orang-orang banyak yang murtad. Itu loh. Dan ini pekerjaan yang berat. Karena yang diperangi bisa saudara-saudara sendiri. Yang awalnya Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, begitu beliau wafat, kembali ke agama. Dan munculnya nabi-nabi palsu. Yang ketiga, banyak yang enggan membayar zakat. Itu, inilah pekerjaan yang cukup berat di awal kepemimpinan beliau. Itu. Kemudian di antaranya adalah tadi saya sampaikan nabi-nabi palsu. Di antaranya yang keenam ini Musailamah Al-Kadzab, itu akhirnya dibunuh karena disuruh bertaubat kembali kepada Allah, tidak mau. Maka akhirnya dibunuh. Tegas enggak Abu Bakar di sini? Tegas sekali. Tegas sekali. Kemudian yang ketujuh, beliau mengerahkan pasukan untuk menaklukkan Syam sebagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Syam pun ditaklukkan, demikian juga Irak. Jadi Syam itu ditaklukkan, kan Rasulullah ingin sekali menaklukkan Islam. Di zaman Abu Bakar sudah ditaklukkan. Syam itu negeri di mana jamaah? Ya, yang termasuk Syam yang dimaksud sekarang negeri mana saja? Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah atau Syria. Itulah yang dimaksud dengan Syam.
Maka Nabi Lut pun termasuk di Sam, karena di Libanon atau di Yordania Selatan itu. Kemudian yang kedelapan, di masa pemerintahan beliau Al-Quran dikumpulkannya. Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Jadi Al-Quran yang awalnya tercacar-cacar itu sudah mulai dikumpulkannya. Nanti ditulis pada zaman Utsman bin Affan, tapi sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Berarti jasanya besar enggak? Besar sekali. Kemudian yang ke-9, Abu Bakar adalah orang yang sangat bijaksana, di mana ketika itu tidak ridho dengan dilepaskannya Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid itu orang yang sangat luar biasa. Lihat, inilah perkataan beliau, wallah, demi Allah, aku tidak akan menghunus pedang yang Allah tujukan kepada musuhnya sampai Allah menghunuskannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kemudian yang ke-10, ketika masa pemerintahan beliau juga terjadi peperangan. Beliau pun bertekad untuk pergi sendiri memimpin perang, namun Ali bin Abi Thalib memegang tali kekangnya dan berkata, mau kemana engkau wahai khalifah? Akan kukatakan kepadamu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Ini Abu Bakar sudah mau ngendarain kendaraannya, tapi sama Ali bin Abi Thalib dipegang. Mau kemana wahai khalifah? Aku akan memimpin perang. Akan kuberitahu bagaimana Rasulullah berwasiat ketika perang Uhud. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Simpanlah pedangmu dan janganlah bersedih atas keadaan kami. Kembalilah ke Madinah. Demi Allah, jika keadaan kami membuatmu sedih, Islam tidak akan tegak selamanya. Lalu Abu Bakar pun kembali dan mengutus pasukannya. Artinya setelah mendapatkan itu, Abu Bakar akhirnya tidak jadi memimpin peperangan itu, tetapi mengutus para sahabat-sahabat mulianya. 2 tahun setelah peristiwa Gajah. Iya. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Ini peristiwa kelahiran Nabi, yakni pasukan Abrahah yang berasal dari negeri Yaman menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan yang tidak lazim. Pasukannya apa? Gajah. Karena untuk menghancurkan Baitullah, untuk memporak-porandakan Baitullah, gajah kan tenaganya kuat. Tapi kalau kita nanti peristiwa Rasulullah itu gimana? Gajah itu tidak mau berjalan. Luar biasa. Itulah akhirnya disebut dengan tahun gajah. Jadi pasukan Abrahah yang berasal dari Yaman, ketika itu Yaman sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam tentu. Salah satunya Raja Abrahah. Itulah sehingga disebut dengan tahun gajah, peristiwa itu. Dan saat itulah Rasulullah lahir. Maka Rasulullah lahirnya disebut dengan tahun gajah. Nah, Abu Bakar tadi 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Yang ke-11, beliau juga sangat mengetahui nasab-nasab bangsa Arab. Inilah 11 keutamaan dari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang menjadi keutamaan beliau atau kemuliaan beliau? Ini saya akan ringkas nanti karena mengingat masih banyak materi. Pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu.
Lihat di sini, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu baru Umar, baru Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Abu Bakar dipilih Rasulullah, manusia terbaik. Ini yang memilih siapa? Rasulullah. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di gua ketika dikejar kaum Quraisy, yang menjadi pokok masalah kita ini. Maka peristiwa itu Allah abadikan Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 40. Silahkan akhi. Surat 9 atau At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni kepada Rasulullah, dan membantu dengan bala tentara, yakni malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, Masya Allah. Perhatikan di ayat itu, Allah sampai mengabadikan kedua orang di Gua Thur, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbang seluruh hartanya. Masya Allah. Jadi ketika Rasul menyampaikan akan hijrah, Abu Bakar As-Siddiq tidak ragu lagi akan menyerahkan seluruh hartanya. Masya Allah. Keempat, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Tadi di atas juga sudah disebutkan. Kelima, Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah berdasarkan nas. Maka Rasul itu belum dimakamkan karena harus ada khalifah terlebih dahulu. Maka setelah dipilih khalifah Abu Bakar berdasarkan nas, ya, karena Rasulullah selalu menyuruh Abu Bakar ketika terjadi sesuatu. Misalkan Rasul sakit, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Ini adalah sebuah hal. Kemudian yang keenam, umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini disampaikan Rasul dalam sabdanya, "Ikutilah jalan orang-orang sepeninggalanku, yakni Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan status hadisnya sahih. Hadis ini jarang sekali dibuka, tapi karena ini kisah peristiwa yang harus kita sampaikan, karena ini membahas kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketujuh, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang mufti di masa Nabi. Mufti itu pengadilan itu hakim, itulah Ibu. Kemudian yang kedelapan, Abu Bakar adalah menginfakkan seluruh hartanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sedekah. Jadi ketika peristiwa turunnya ayat tentang zakat, maka sedekah, maka para sahabat berlomba-lomba. Abu Bakar ingin menyerahkan seluruh hartanya, tapi sama Rasulullah tidak boleh, ya. Jadi jamaah kalau ingin infak seluruh hartanya nggak boleh, jangan Ibu. Kalau orang sekarang gimana? Iya aja kan? Tapi kalau zaman Nabi nggak boleh, jangan. Sepertiga itu sudah sangat banyak, itulah Bu.
Kemudian yang kesembilan adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti hadisnya silahkan ada semuanya. Kemudian yang ke-10, Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalil itu kekasihnya. Yang ke-11, Allah Ta'ala mensucikan Abu Bakar As-Siddiq dengan diturunkannya sebuah ayat Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Ya, itu disebutkan, enggak usah dibaca akhir, di sini sudah ada. Kemudian yang ke-12, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tazkiyah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Lihat hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Barang siapa yang membiarkan kainnya terjulur karena sombong, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu sisi sarungku melorot, kecuali jika aku ikat dengan baik. Kata Rasulullah, engkau tidak melakukan karena kesombongan. Jadi bagi laki-laki nggak boleh mata kakinya tertutup kain, gitu. Ya, untuk laki-laki ya. Kalau perempuan wajib ditutup. Di Indonesia kebalik. Perempuan tinggi banget. Ya kan celananya. Laki-laki terbalik. Wallahu alam. Kemudian yang ke-13, Abu Bakar As-Siddiq didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki semua pintu surga. Masya Allah. Luar biasa. Yang ke-14, Abu Bakar As-Siddiq melakukan banyak perbuatan agung dalam sehari-harinya. Jadi perbuatannya itu luar biasa. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ke-15, orang musyrik mensifati Abu Bakar sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir musyrik Mekah itu juga masih memuliakan Abu Bakar, walaupun ia sudah masuk Islam. Yang ke-16, Ali radhiyallahu an mengenal keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti apa? Lihat, Muhammad bin Hanafiyah berkata, aku bertanya kepada ayahku, yakni Ali bin Abi Thalib. Apa yang ditanyakan? Manusia mana yang terbaik setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali pun menjawab, Abu Bakar. Aku berkata, kemudian siapa lagi? Ali berkata, Umar. Aku lalu khawatir yang selanjutnya, Utsman. Maka aku bertanya lagi selanjutnya, engkau? Ali berkata, aku ini hanyalah seorang muslim biasa. Hadis riwayat Muslim. Lihat, Masya Allah. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, manusia terbaik setelah Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, baru beliau. Itu. Ini ma'asyiral muslimin, poin kedua tentang Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terbunuh begitu saja oleh musuh-musuhnya. Maka ada istilah penjagaan. Maka di sini poin berikutnya adalah penjagaan Allah terhadap seseorang. Ihfadillah yahfadka. Sebentar, akan kita share dulu. Tolong Bu Dokter bisa di share dulu. Yaitu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana kita penjagaan Allah terhadap hambanya? Apa penyebabnya Allah menjaga hambanya? Pertama adalah ihfadillaha yahfadka.
penjagaan Allah terhadap seseorang. Penjagaan Allah terhadap seseorang itu ada dua cara. Di gambar ini, yang pertama Allah menjaga agamanya. Yang kedua Allah menjaga dunianya. Itu. Jadi cara Allah menjaga hambanya ada dua, agama dan dunianya. Agamanya Allah menjaga dari hal-hal yang menyimpang. Maka setiap 100 tahun sekali Allah menurunkan mujadidnya, pembaharu agamanya, biar murni lagi, biar murni lagi, biar murni lagi. Mujadid pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini mujadid pertama. 100 tahun pertama periode itu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 100 tahun berikutnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Ini untuk, karena sudah nggak ada nabi lagi, maka Allah menurunkan cara untuk menjaga agamanya itu. Dan sekarang sudah berapa? 14 abad, berarti sudah berapa? Ya 140 orang. Siapa saja itu? Wallahu alam. Kita sudah sekarang kesulitan sekali. Siapa yang menjadi mujadid? Karena setiap 100 tahun Allah menurunkan satu orang pembaharu. Ini untuk menjaga agamanya, agama Islam. Yang kedua, cara Allah menjaga agama adalah Allah membimbing dalam beragama. Maka insya Allah Islam akan tetap berdiri tegak sampai datangnya hari kiamat. Islam tidak akan punah. Ada orang-orang yang Allah bimbing untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam terus sepanjang masa. Itu. Kemudian yang kedua, Allah menjaga dunianya dengan cara dua juga, harta dan keluarga. Harta, ya, jangan khawatir kalau kita meskipun kita meninggal pun, kalau meninggalkan harta, selama kita itu beriman dan takwa, Allah akan menjaga harta, dan keluarga juga Allah akan jaga. Ini kisah yang terjadi adalah peristiwa Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialog yang luar biasa. Ini menjaga harta dan keluarga serta yang lainnya. Silahkan bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Al-Kahfi surat 18. Iya, 79 sampai 82. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap orang. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Apa yang ku perbuat akan menuntut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Iya, barakallahu fiik. Lihat, ini kisah yang luar biasa. Allah menjaga harta dan Allah menjaga keturunannya. Itu syaratnya apa tadi?
solih. Kita menjadi orang solih, kita orang beriman dan bertakwa gitu loh, agar Allah menjaga kita. Berikutnya adalah kalau tadi Allah menjaga kita karena apa? Karena kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Loh, kita kok menjaga Allah itu gimana maksudnya? Kan gitu. Baik, sudah saya kirimkan gambarnya. Cara menjaga Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Baik, dari kanan ya, nomornya dari kanan bukan dari kiri bacanya. Cara menjaga Allah yang pertama, menjaga sholat. Menjaga sholat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surah 2 atau Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Iya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillah. Peliharalah sholat-sholat kalian. Jadi siapa yang memelihara sholat, itu sejatinya ia menjaga agama Allah. Itu. Yang kedua, menjaga sumpah. Ya, menjaga sumpah. Jadi ketika kita bersumpah, maka harus kita laksanakan. Maka ini bisa dilihat, wahfadhu, ya, dan jagalah aimanakum, sumpah-sumpah kalian. Surat 5 ayat 89, enggak usah dibaca karena waktunya. Yang ketiga, menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, menjaga malu. Malulah pada Allah dengan sebenarnya. Kita lebih malu kepada manusia atau kepada Allah? Seharusnya kepada Allah, tapi kenyataannya masih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Berarti kita belum sempurna menjaga Allah. Itu. Yang kelima, menjaga lisan dan kemaluan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 5 cara kita menjaga Allah. Dari 5 tadi, mana yang sudah kita bisa jaga? Ayo, coba kita renungkan, kita bermuhasabah. Dari 5 ini, berapa yang sudah kita bisa menjaganya? Baik, tidak usah angkat tangan di sini. Cukup kita sendiri yang tahu kita seberapa sudah menjaga Allah tabaraka wa ta'ala dengan 5 poin tadi. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus membimbing kita sampai ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khotimah, kita dalam keadaan bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.